Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Salam literasi. Bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia bersama Bapak Elwiono. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama tentang materi berkreasi dan menginspirasi melalui iklan, slogan, dan poster. Sebelum memulai pembelajaran, mari bersama-sama kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih anak-anak. Materi ini berkreasi dalam menginspirasi melalui iklan, slogan, dan poster. Di materi ini saya sajikan peta konsepnya dulu. Ini peta konsep pembelajaran bahasa Indonesia pagi ini. Oke, setelah kalian mencermati, yang terpenting pada pembelajaran ini, setelah proses pembelajaran, Ananda, saya berharap, 1, bisa menunjukkan sikap spiritual yang semakin baik. Dengan cara bersyukur, berdoa sebelum belajar, melakukan aktivitas apapun, selalu berdoa. Menghargai perbedaan. Yang kedua, menunjukkan sikap sosial yang semakin baik. Sikap peduli kepada lingkungan, sesama, jujur dalam menyatakan kebenaran melalui iklan, slogan, atau poster, santun dan kreatif dalam menyajikan gagasan, pesan, ajakan dalam iklan, slogan, maupun poster. Yang ketiga, dalam pembelajaran kali ini kalian nanti bisa menjelaskan ciri iklan, slogan, poster dengan tepat. Yang keempat, membandingkan pola penyajian dan bahasa iklan, slogan, dan poster. Untuk penekanan pagi ini, pertemuan pagi ini, pada tujuan yang keempat ini yang akan kita kembangkan, kita bahas bersama-sama
pada masalah bahasa iklan, slogan, dan poster. Anak-anak, dicermati, ini ada sebuah gambar. Ya, ada sebuah gambar. Tuh. Rasa dasar. Maaf, ini saya bacakan ya, ini sebuah gambar iklan. Saya mengcopy tadi pagi, mencuplik, kemudian ada keterangannya, dan ada alamat atau pembuat iklan. Kalau tinjauan sebelumnya, dari sisi struktur ini sudah terpenuhi. Ya, kalian masih ingat tentang struktur iklan, ada judulnya. Ada penjelasannya. Ada nama dan alamat pengirim. Itu ya. Next, berikutnya. Setelah mencermati gambar tadi, ini juga masih ada gambar lagi. Ya. Kalau gambar yang pertama tadi tentang iklan. Gambar yang kedua ini, apa ini anak-anak? Poster. Poster. Ya, ini poster. Ya, poster ini. Ini gambar poster ya anak-anak. Nah, ini ada sebuah tulisan lagi. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Jika kamu cermati, ini adalah sebagai slogan. Ini pengantar pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, anak-anak, pada tujuan yang keempat tadi saya sampaikan tentang ciri kebahasaan iklan. Ini yang kita bahas. Iklan ini sangat berguna bagi masyarakat. Melalui iklan, masyarakat itu akan memperoleh informasi, barang, atau lowongan pekerjaan, jasa,
atau yang lain. Di pemerintah juga memanfaatkan iklan untuk menyebarkan informasi, memberikan layanan kepada masyarakat. Ya, memberikan layanan kepada masyarakat seperti sekarang ini yang masih ngetren topik yang berkenaan dengan vaksin. Nah, ini pemerintah mengambil peran sangat besar di dalam pembuatan iklan. Lah, dalam bahasa iklan yang digunakan dalam bentuk anjuran, rayuan, atau ajakan, itu dapat menimbulkan rasa penasaran. Ya, rasa penasaran. Jadi orang itu ada rasa ingin tahu. Nah, ketentuan di dalam bahasa iklan itu harus menggunakan pilihan kata yang tepat. Pilihan kata yang tepat. Menarik, logis, dan sopan. Ini di dalam bahasa iklan. Ketentuan yang berikutnya, bahwa iklan menggunakan ungkapan atau majas memikat dan memiliki daya sugesti. Selanjutnya, bahasa iklan itu menonjolkan informasi yang dipentingkan. Bahasa iklan itu tidak terikat oleh kaidah kebahasaan. Nah, itu yang saya maksud ketentuan-ketentuan dalam bahasa iklan. Selanjutnya, tinjauan kita pada masalah sesuai dengan tujuan iklan, ya, sesuai dengan tujuan iklan tadi. Maaf, sedikit terganggu. Sesuai dengan tujuan iklan tadi untuk mempengaruhi pembaca atau pendengar, bahasa dalam iklan dapat dijelaskan berdasarkan tatanan, frase, klausa, dan kalimat. Frase merupakan gramatikal, berupa gabungan kata ya, bersifat non-predikatif. Itu frase. Merupakan gabungan kata yang non-predikatif.
Nah, frase ini dikelompokkan menjadi indosentris dan eksosentris. Indosentris, saya ambilkan contoh misalnya, Ella sebagai generasi muda siap membangun bangsa. Kata generasi muda yang perlu saya garis bawahi ya. Saya tuliskan di sini. Ella sebagai generasi muda siap membangun bangsa. Ini contoh saja. Maaf kalau kebetulan namanya sama ya. Pada kata ini, kelompok kata ini atau frase generasi muda, itu yang dipentingkan dalam kalimat ini logikanya ya, kalau saya buatkan contoh yang paling mudah ini, Ella sebagai generasi siap membangun bangsa. Logis ya anak-anak ya, bisa diterima ya. Tapi ketika kalimat itu kata generasi saya hilangkan, ini kata generasi saya hilangkan misalnya, maka bunyinya Ella sebagai generasi, Ella sebagai muda siap membangun bangsa. Ini rancu. Nah, itu contoh yang mudah cara menentukan frase ini. Nah, kata generasi ini ya diterangkan oleh kata muda. Jadi kata muda ini menerangkan kata generasi. Ini yang dimaksud dengan konstituen inti atau induknya. Ini muda konstituen tambahannya atau atribut. Dalam bahasa lain disebut hukum D ini M. Diterangkan, menerangkan. Jadi hubungan antar kata dalam frase indosentris ini memiliki konstituen inti dan konstituen atribut. Itu frase indosentris. Sedang eksosentris, ini eksosentris, frasa yang konstituennya tidak mempunyai perilaku sintaksis sama ya dengan semua konstituennya. Jadi, frase eksosentris ini tidak mempunyai inti frasa. Saya buatkan contoh ini di sini ya. Batik, ini saya mulai. Batik
terbuat dari kain pilihan. Ini contoh saja. Ada kata kain dan kata pilihan. Kain nggak kelihatan ya kalau kuning ya. Ini saya beri warna apa ini? Biru. Kain dan kata pilihan itu sejajar. Tidak ada yang tidak dipentingkan, sama-sama dipentingkan. Ini kategorinya adalah eksosentris. Ya. Ada ciri lain pada frase ini, yaitu dengan kata penghubung, ya, atau konjungsi, kata sambung, kata depan, di, ke, dari. Nah, ini biasanya setelah itu adalah frase eksosentris. Nah, materi yang berikutnya tinjauannya dari klausa. Klausa merupakan satuan gramatikal yang terdiri atas jabatan kalimat, subjek, dan predikat. Sambilkan contoh. Koleksi sangat kompleks. Tolong yang punya dimatikan dulu mic-nya. Tolong mic-nya dimatikan anak-anak biar tidak mengganggu yang lain. Ini, saya ambilkan contoh ini kalimat ini. Koleksi sangat lengkap. Siapa yang dapat menguraikan jabatan kalimat ini? Kalau saya uraikan menurut jabatannya, kalimat ini terdiri dari dua klausa, yaitu dari dua jabatan, yakni koleksi sebagai subjeknya, sangat kompleks sebagai keterangan. Kalimat ini hanya terdiri dari dua jabatan, yaitu subjek dan keterangan. Ini subjeknya yang merah, ini keterangannya. Nah, itu yang dimaksud dengan klausa. Jadi saya ulangi, klausa itu merupakan gramatikal yang terdiri atas subjek, predikat, baik disertai objek maupun keterangan. Terus memiliki potensi untuk menjadi kalimat. Oke, saya lanjut. Next.
Bahasan yang berikutnya pada kalimat. Kalimat dalam teks iklan itu digunakan untuk menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. Penggunaan kalimat teks iklan dapat dilihat berdasarkan fungsinya dalam hubungan situasi. Berdasarkan fungsinya, hubungan situasi, kalimat ini dibedakan menjadi 4. Ya, jadi 4. Ini yang pertama ya. Saya tuliskan di sini. Kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif merupakan kalimat pernyataan yang berfungsi menyatakan atau menginformasikan sesuatu. Saya ambilkan contoh. Budayakan membaca. Tuh, ya, satu itu. Lestarikan lingkungan. Yang kedua, kalimat interrogatif. Ya, kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif berfungsi menyatakan sesuatu dengan intonasi tanya. Ya, jadi ini kalimat tanya. Saya ambilkan contoh. Mengapa Anda tidak mengikuti vaksin? Bagaimana setelah divaksin? Itu adalah kalimat-kalimat interrogatif. Yang ketiga, kalimat imperatif. Imperatif berfungsi untuk mengharapkan tanggapan berupa tindakan dari lawan bicara. Kalimat ini diakhiri dengan tanda seru. Jangan membuang sampah di sungai.
Jangan pernah berpikir gagal sebelum mencoba. Itu adalah kalimat-kalimat imperatif. Yang keempat, ya. Kalimat seruan atau interjeksi. Kalimat seruan atau interjeksi. Fungsinya apa? Untuk menyampaikan perasaan pembicara. Wah, setelah saya vaksin, sehat dan kuat. Nah, itu contohnya. Anak-anak, saya review pembelajaran pagi ini pada masalah kebahasaan, bahwa di bahasa iklan ini ada beberapa syarat atau cirinya. Ada di antaranya bahasa iklan ini menggunakan pilihan kata tepat, menarik, ya, sopan dan logis. Bahasa iklan menggunakan majas atau ungkapan yang memiliki daya sugesti. Bahasa iklan menonjolkan informasi. Bahasa iklan harus tepat melalui sasaran. Bahasa iklan tidak terikat oleh kaidah kebahasaan. Berdasarkan tujuannya, atau berdasarkan tujuan, yakni untuk mempengaruhi pembaca, bahasa iklan bisa saya jelaskan lewat frase, klausa, kalimat, dan tiga bahasan itu. Frase merupakan gramatikal gabungan yang bersifat non-predikatif, bisa berupa frase indosentris dan frase eksosentris. Klausa, satuan gramatikal yang terdiri atas subjek, predikat, bisa disertai objek maupun keterangan. Kalimat yang digunakan dalam menyampaikan pesan kepada pembaca dapat saya bedakan berdasarkan fungsinya. Ada kalimat deklaratif, kalimat imperatif, kalimat seruan atau interjeksi, serta ada kalimat interrogatif, ada 4. Terima kasih anak-anak, semoga pembelajaran pagi ini bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.